kasih teman-teman, Anda masih tetap setia di channel ini, dan terima kasih atas dukungan Anda untuk channel ini. Kembali satu inspirasi saya hadirkan untuk Anda. Kali ini masih menyambung video sebelumnya tentang keuangan, dimana sebelumnya sudah kita simak bersama bagaimana rahasia untuk memiliki banyak uang dan bisa menjadi kaya raya. Anda harus berusaha untuk memiliki uang. Anda harus bisa mencintai uang Anda. Anda harus bisa mensyukurinya. Anda harus mempunyai rasa ikhlas untuk berbagi uang Anda, dan Anda harus bisa untuk mengelola uang Anda dengan baik. Namun tahukah Anda teman-teman bahwa ada hal tersembunyi yang juga harus kita pahami untuk kita bisa menerapkan semua itu. Nah, video ini sekaligus menjawab pertanyaan Anda yang sudah menulis di kolom komentar, yaitu tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa mencintai uang. Ada salah satu tulisan yang menyebutkan demikian: saya sudah menyukai uang, saya sudah memiliki uang, saya sudah mencintai uang saya. Tetapi pada kenyataannya, kenapa justru saya sering tidak memiliki uang? Nah, nanti akan kita bahas ya. Kemudian juga ada pertanyaan lain, bahwa saya sangat ingin memiliki uang, tetapi pada kenyataannya, kenapa uang itu sulit sekali diperoleh, sulit sekali didapatkan? Bagaimana sih cara yang paling cepat, cara yang mudah untuk memiliki uang? Nah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin bagikan kepada Anda satu rahasia lagi. Apa itu? Yaitu adalah mindset, pola pikir. Anda pernah mendengar ini dan sering membaca ini, saya yakin. Tetapi kenyataannya teman-teman, tidak semua orang menerima tentang mindset ini, apalagi menanamkan dalam pikirannya. Jikapun toh mereka mencoba untuk menanamkan, tidak jarang juga kemudian yang hanya di awal saja mencoba menanamkan, tetapi tidak mempertahankan dalam pikirannya, sehingga mindset yang coba untuk ditanamkan tadi itu tidak menghasilkan apa-apa. Saya ingin bagikan satu rahasia, bahwa orang-orang kaya yang saat ini Anda lihat itu telah menanamkan mindset ini bahkan sebelum mereka memiliki uang. Jadi jika di kolom komentar kemarin ada yang bertanya, bagaimana saya mencintai uang? Uang saja saya tidak punya. Ini yang ingin saya katakan, bahwa orang-orang yang saat ini kaya, yang hidupnya tajir, itu bahkan mereka sudah mencintai uang sejak sebelum mereka memiliki uang. Artinya mereka tidak menunggu uang datang baru uang itu dicintai. Tidak. Justru mereka sudah menanamkan dalam pikirannya sebuah mindset, sebuah pola pikir, sebuah cara pandang tentang uang, bahwa mereka harus menghargai uang, mereka harus mencintai uang sebagai satu kebutuhan yang juga harus diprioritaskan dalam kehidupan. Itu mereka tanamkan dalam pikirannya justru jauh sebelum mereka memiliki uang. Ya, jika kita mau flashback sedikit teman-teman, melihat bagaimana orang-orang kaya menerapkan atau menanamkan mindset ini kepada anak-anak mereka pada saat masih kecil, mungkin masih duduk di bangku SD, ya, duduk di bangku sekolah. Anak-anak mereka sudah ditanamkan pemikiran atau mindset tentang uang dan kekayaan, padahal mereka masih belajar, belum memiliki uang, belum memiliki penghasilan, tetapi mindset itu sudah ditanamkan, bahwa kamu harus pintar-pintar menyimpan uang, bahwa kamu harus pandai-pandai menabung uangmu, bahwa kamu harus bisa menghargai uang, jangan boros, harus hemat. Itu adalah mindset teman-teman, sebuah prinsip, sebuah pandangan, pola pikir yang ditanamkan kepada anak-anak mereka sejak mereka masih sekolah. Mereka belum memiliki uang, tetapi itu sudah ditanamkan, sehingga ketika mereka sudah mulai untuk mempunyai keinginan memiliki uang, mereka akan mudah untuk mencintai uang mereka, sebab mindset itu sudah tertanam jauh sebelum mereka mempunyai uang. Nah, inilah yang menjadi poin penting dalam video ini juga, bahwa untuk bisa mencintai uang, kita tidak harus menunggu kita punya uang. Mari mulai saat ini kita tanamkan dalam pikiran kita
bahwa uang itu penting, bahwa kita harus benar-benar bisa menggunakan uang kita dengan baik, bahwa kita harus bisa bagaimana menghemat uang, bagaimana kita membelanjakan uang dengan baik. Ya, artinya yang penting adalah bagaimana menanamkan mindset itu. Ketika benar nanti Anda memperoleh penghasilan atau memperoleh uang atas hasil jerih payah atau usaha Anda sudah akan dengan mudah mencintai uang Anda. Nah, kemudian ada pertanyaan lain juga yang masih berhubungan dengan bagaimana mencintai uang. Mencintai uang tidak jauh beda seperti Anda mencintai pasangan Anda, teman-teman. Jika Anda mencintai pasangan Anda akan membuat jalinan perasaan yang baik. Bagaimana Anda bisa menghargai pasangan Anda, menyentuh hati dan perasaannya, sehingga pasangan Anda merasa nyaman, merasa ingin dekat terus dengan Anda. Begitu juga saat kita mencintai uang. Uang itu adalah energi, dan kita adalah energi. Meskipun uang tidak mempunyai perasaan, tetapi energi itu bisa terkoneksi. Energi kita bisa terhubung dengan energi uang. Nah, bagaimana menghubungkan energi uang dengan energi kita? Anggap uang itu penting, teman-teman. Anggap dan akui bahwa uang itu penting. Uang itu berharga. Uang itu terbukti telah berjasa kepada Anda. Sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya Anda menghargai uang tersebut yang sudah berjasa kepada Anda. Penghargaan yang Anda berikan kepada uang itu akan menjadikan uang kembali menghargai Anda, sehingga uang akan betah kepada Anda. Nah, bagaimana penerapan secara konkretnya dalam kita mencintai uang? Pergunakan uang Anda dengan baik, dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh pertimbangan, dan dengan penuh perhitungan. Orang-orang yang saat ini kaya, mereka sangat berhati-hati dalam menggunakan uang mereka. Bahkan mereka sangat perhitungan. Dan bahkan mereka tidak peduli saat dikatakan pelit. Ya. Padahal niat mereka tidak ada pelit. Mereka sedang hanya memperhitungkan, mempertimbangkan segala aktivitas yang dia lakukan terhadap uang mereka. Ya. Penilaian pelit itu sering berasal dari luar. Padahal sebenarnya tidak pelit. Jika Anda berada pada posisi mereka, mempunyai keinginan untuk menjadi kaya, saya yakin Anda juga akan perhitungan terhadap uang Anda. Itu adalah beberapa rahasia, teman-teman, yang tidak akan diekspos karena kesannya memang agak negatif, tetapi memang harus diterapkan. Dan memang demikian, harus ada sebuah perhitungan yang baik, pertimbangan yang baik, penuh kehati-hatian dalam mempergunakan uang Anda. Itulah wujud dari bagaimana mereka mencintai uang mereka. Jangan sampai kemudian kita terpancing oleh pernyataan-pernyataan yang masih dalam tanda kutip. Mungkin Anda pernah membaca, kenapa ya duit saya semakin banyak ketika saya hidup boros? Mungkin Anda pernah membaca tulisan seperti itu. Tidak ada yang salah dengan tulisan tersebut, teman-teman. Tetapi harapan saya, jangan sampai Anda kemudian terjebak. Sebab itu adalah sebuah judul. Dan mungkin hanya sebuah judul konten, yang mana pada kenyataannya tidak dianjurkan, bahkan tidak diajarkan untuk bisa menjadi kaya, untuk bisa memiliki banyak uang, kita harus hidup boros. Tidak ada. Anda bisa lihat lagi, apakah itu diajarkan pada saat Anda duduk di bangku sekolah. Bahkan mungkin ketika Anda belajar ilmu keuangan, tidak diajarkan untuk hidup boros. Sekali lagi, itu hanya istilah yang digunakan untuk sebuah judul. Tetapi isi atau yang dimaksud dengan hidup boros tadi tidak seperti yang kita bayangkan, ya. Bukan hidup boros yang sesungguhnya, menghambur-hamburkan uang, hidup poya-poya, ya, belanja tanpa perhitungan. Bukan itu, teman-teman, ya. Jika Anda melakukan itu, justru keuangan Anda akan kacau. Jadi kita perlu pahami sekali lagi, ya, agar kita tidak terjebak atau terjerumus kepada aktivitas-aktivitas keuangan yang justru bisa membuat keuangan kita menjadi buruk. Ya, itu tentang bagaimana mencintai uang tanpa harus menunggu uang
mindset akan uang itu sudah harus kita tanamkan terlebih dahulu, teman-teman. Ya. Dan itulah yang menjadi rahasia kesuksesan mereka, orang-orang kaya, orang-orang yang saat ini tajir. Ada sebuah mindset yang dibangun, ada sebuah pola pikir yang dibangun. Dan mindset atau pola pikir itu yang benar-benar ditanamkan kepada generasi mereka. Jadi jangan heran kalau Anda melihat, wah, pantas aja anaknya kaya, orang bapaknya tajir melintir. Sekali lagi, bukan karena bapaknya tajir melintir, kemudian anaknya menjadi kaya, bukan. Tetapi karena bapaknya menanamkan kepada anaknya sebuah mindset, sebuah pola pikir akan keuangan tadi. Itu, ya. Jadi mindset atau pola pikir ini sangat berpengaruh terhadap keuangan atau kekayaan teman-teman. Nah, jika Anda bertanya bagaimana caranya untuk bisa memiliki uang, padahal sudah ingin sekali, tetapi kenapa uang itu sulit diperoleh? Maka Anda harus lihat kembali mindset Anda, pola pikir Anda tentang uang seperti apa. Setidaknya bagaimana Anda memandang uang dalam kehidupan Anda. Nah, saya ingin bocorkan kepada Anda rahasia yang disimpan oleh mereka, orang-orang yang saat ini hidupnya tajir melintir, tentang mindset, tentang pola pikir, atau tentang mental positif yang ditanamkan dalam diri mereka, sehingga mereka bisa memperoleh apa yang diinginkan, yaitu duit banyak, kehidupan yang kaya raya. Yang pertama, teman-teman, mereka cenderung disiplin. Disiplin dalam hal apapun, dalam kerja disiplin, ya, penyelesaian tugas-tugas disiplin. Rata-rata mereka disiplin dan bertanggung jawab, termasuk akan keuangan. Itu sangat disiplin sekali. Bagaimana mereka membuat anggaran, bagaimana mereka menyusun pengeluaran-pengeluaran, itu sangat disiplin sekali. Bahkan maaf kata, mereka rela untuk kadang-kadang ya hidup seadanya, hidup sederhana, tetapi yang penting dia bisa mengelola keuangannya dengan baik. Yang penting masih bisa nabung. Itu adalah prinsip. Itu adalah salah satu mindset yang ditanamkan untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu apa? Memiliki banyak uang tadi. Ya, selain disiplin, selain tanggung jawab, mereka rata-rata tekun. Orang-orang kaya itu tekunnya minta ampun. Gagal hari ini, besok coba lagi gagal, mereka coba lagi. Oh, hari ini belum selesai, besok dilanjutkan. Besok ternyata masih ada kendala, besoknya lagi dilanjutkan lagi. Ditelateni dengan penuh ketekunan sampai berhasil. Cenderung mereka juga berani, teman-teman. Jadi jika Anda ingin menjadi kaya raya, punya duit banyak, Anda harus berani. Berani untuk apa? Berani untuk mengambil keputusan, berani untuk mengambil tindakan, berani mengambil resiko. Ya, ini harus kita tanamkan. Jadi bukan kita, maaf kata, hanya melihat jadinya saja, hanya melihat mereka pas sukses saja, mereka pas kaya, pas punya duit. Tetapi untuk menjadi kaya, untuk menjadi punya duit, untuk mempunyai duit banyak, kita juga harus berani melihat bagaimana proses untuk mencapai itu. Dan proses untuk mencapai itu salah satunya adalah dengan menanamkan mindset. Ini yang membuat saya ragu sebenarnya untuk mengatakan kepada Anda. Karena tidak sedikit teman-teman ketika orang mendengar tentang mindset bahwa untuk kaya harus ini, kecenderungan dari kita terkadang bukan menjadi lebih semangat, tetapi justru mengendor. Kita kemudian energi kita melemah. Kenapa? Kita kecewa. Kenapa kecewa? Oh, ternyata susah ya. Ternyata nggak semudah itu untuk menjadi kaya. Ya, menangkap ya maksud saya? Mungkin Anda pernah mengalami hal seperti ini ketika mendengar bagaimana usaha mereka untuk menjadi kaya. Bukan kita malah terpacu, tetapi kita justru, wah ternyata berat. Jika memang itu muncul dalam pikiran Anda, maka sudah, selamat tinggal kekayaan. Itulah yang banyak terjadi, teman-teman.
yang menjadi sebuah kesulitan bagi kita. Kenapa sulit kita memiliki uang? Karena mindset tadi. Ya. Kita masih memiliki pola pikir yang lemah akan sebuah kesuksesan, akan sebuah keberhasilan, akan sebuah pencapaian dari tujuan kita, yaitu dalam hal ini apa? Pencapaian untuk memiliki uang, untuk hidup kaya raya. Itu, ya. Selain berani, orang-orang yang saat ini kaya, yang sukses, itu juga tidak banyak alasan. Dan mari kita lihat ke dalam diri kita. Terkadang kita masih memiliki banyak alasan. Itu yang membuat kita sulit untuk memperoleh uang. Mereka enak aja, mereka kan anaknya orang kaya. Mau bikin perusahaan, mau buka toko, mau buka usaha, gampang, udah ada modal. Lah kayak kita, cuma karyawan, gaji 2 juta, habis buat bayar ini bayar itu. Gimana mau buka usaha? Ya nggak cukup modal. Kan bisa mengajukan pinjaman. Ya pinjaman kalau di ACC, kalau enggak, apa pakai modal? Susah sekarang nyari pinjaman. Kurang lebih itulah obrolan yang sering ada di sekitar kita ya. Itulah yang saya maksud sebagai alasan. Kita selalu mencari alasan untuk menghindar. Ya. Padahal alasan yang demikian justru akan membuat kita mundur. Akan membuat kita justru semakin sulit untuk memiliki atau memperoleh uang. Orang-orang yang hidupnya kaya sekarang ini, yang sukses, itu mereka tidak banyak alasan. Mereka selalu mencari celah, mereka selalu mencari solusi. Ya. Bukan mencari alasan, tetapi mereka mencari solusi. Ketika mereka dalam kondisi tidak punya, hidupnya, maaf kata, mereka miskin pas-pasan, tetapi mereka punya niat, mereka punya tekad dan semangat untuk memiliki banyak uang, untuk memperbaiki rumah orang tuanya misalnya. Mereka tidak mencari alasan akan kemiskinannya, tidak. Tetapi mereka akan mencari cara, bagaimana caranya biar aku bisa dapat duit saat ini. Aku mau coba untuk ajukan kerjasama. Mungkin saja kerjasama ini bisa berjalan, sehingga aku bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Orang-orang kaya, orang-orang yang sukses, rata-rata akan mempunyai pola pikir yang demikian. Bagaimana dia mencari celah untuk keluar dari kesulitan, mencari solusi, ya, bukan kemudian beralasan, ya. Kemudian orang-orang yang hidupnya kaya raya itu karena mereka memang mempunyai tujuan, teman-teman. Anda pun juga harus mempunyai tujuan. Mantapkan tujuan Anda. Jika Anda memang ingin memiliki banyak uang, mantapkan tujuan itu. Jika Anda ingin memang menjadi orang kaya, mantapkan tujuan itu. Ya, tujuan itu penting. Karena tanpa tujuan, yaitu tadi, hambar. Dapat sebulan habis, dapat sebulan habis. Anda harus mempunyai tujuan. Nah, orang-orang kaya ini mempunyai tujuan rata-rata bukan hanya dalam jangka pendek, bahkan mereka mempunyai tujuan dalam jangka panjang. Jadi kenapa keturunan-keturunan mereka rata-rata hidupnya juga sukses, hidupnya juga kaya raya? Karena tujuan yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk masa kini, tetapi hingga masa yang akan datang. Itulah kenapa orang-orang kaya kemudian bagaimana uangnya ini agar nanti bisa terus bertumbuh dan berkembang, bisa dinikmati oleh anak cucu. Itulah salah satu mindset yang dibangun. Ya. Kemudian mereka tidak gengsi. Ini sering sekali teman-teman, hal sepele tetapi memang sangat mengganggu dan akan menjadi penghambat. Seringkali kita gengsi. Nah, orang-orang yang ingin sukses, ingin meraih impiannya, itu memang harus berusaha untuk membuang yang namanya rasa gengsi. Rasa gengsi ini berhubungan dengan sebenarnya pikiran dan perasaan kita, berhubungan dengan mental kita. Buang rasa gengsi Anda. Saya pernah melihat teman-teman, ada seorang pemuda, saya tidak ingin berbicara etnis,
Tetapi saya lihat dari penampilannya, maaf kata, sebenarnya dia tidak pantas jualan keliling. Karena versi saya pribadi ya, saya lihat dia cocoknya menjadi anak mami lah. Kulitnya bersih, penampilannya rapi. Dia bawa sepeda motor. Dia berhenti di pinggir jalan, dia buka jok motornya. Ternyata di dalam jok motor itu dia keluarkan ya alat pencukur rambut manual. Dia ambil beberapa renteng, kemudian dia jalan keliling. Jadi motor dia taruh di pinggir jalan, kemudian dia jalan keliling, menawarkan kepada orang-orang yang ditemui. Tidak sedikit yang menolak, tetapi ada beberapa kemudian yang membeli. Dan itu siang hari panas-panas. Ini salah satu contoh teman-teman, bahwa untuk menjadi sukses, kita memang harus membuang rasa gengsi. Untuk bisa hidup kaya raya, memang Anda harus membuang rasa gengsi. Itulah teman-teman yang dilakukan oleh orang-orang yang saat ini kita lihat kaya. Ada sebuah proses yang harus dilalui, yang harus dijalani. Dan proses itu sekali lagi tidak terlepas dari mindset, dari pola pikir. Ya. Selain tidak gengsi, mereka juga yakin, penuh optimis bahwa pasti bisa dicapai. Itu keyakinan itu yang menjadi penyemangat terbesar teman-teman untuk bisa meraih apa yang mereka inginkan. Ya, mereka akan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan impiannya, untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, yang juga menjadi sangat penting, dan inilah yang paling penting, yaitu semangat mau belajar. Ketika kita mau belajar terhadap apapun lingkungan, situasi, belajar dari orang-orang yang sukses, mau untuk terus mengembangkan wawasan kita, kemampuan kita, maka di situ kita akan cepat sekali untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Ya. Nah, inilah teman-teman yang menjadi satu penunjang dalam mereka meraih kesuksesan, dalam mereka memperoleh kekayaan yang saat ini dinikmatinya, bisa hidup kaya raya. Ada sebuah proses. Proses itu tidak terlepas dari mindset, tidak terlepas dari sebuah mental positif yang sudah dibangun bahkan pada saat mereka belum mendapatkan penghasilan. Sehingga ketika Anda bertanya, bagaimana untuk bisa mendapatkan uang dengan lebih mudah? Mari kita siapkan pirantinya, kita siapkan alat pendukungnya, agar dengan alat pendukung itu kita lebih mudah untuk memperoleh uang. Apa alat pendukung itu? Pola pikir dan mindset kita. Pola pikir dan mindset itulah yang akan membawa kita kepada tindakan-tindakan nyata teman-teman. Ya, itu yang tidak boleh kita lupakan. Mudah-mudahan Anda sudah memiliki gambaran ya, dan mudah-mudahan sudah semakin bersemangat ya, bukan malah sebaliknya ya, malah kemudian mengendor. Wah, ternyata ribet mau jadi kaya, mau punya uang aja ribet, harus inilah, harus itulah, harus inilah, harus itulah. Itulah kenyataan teman-teman yang kita lihat. Maka kenapa yang maaf kata dalam tanda kutip, yang hidupnya pas-pasan banyak sekali, yang hidupnya kesusahan, kesulitan banyak sekali, yang hidupnya kaya raya, yang hidupnya tajir melintir, ya maaf kata kita bisa hitunglah. Perbedaannya ada pada tadi, mindset dan pola pikir. Ada yang kemudian kita nerimo saja, ya sudahlah, mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk menjadi kaya, jalan-jalanin aja lah, makan yang ada lah, syukuri yang kita terima. Ini tidak salah, semua tidak salah. Kembali kepada prinsip masing-masing, kembali kepada pola pikir masing-masing. Yang salah adalah ketika Anda ingin menjadi kaya raya, ingin memiliki banyak uang, tetapi yang Anda tanamkan dalam pikiran Anda, dalam mindset Anda, yang menjadi pola pikir Anda, bukan pola pikir untuk menjadi orang kaya, tetapi pola pikir untuk menjadi orang miskin, maka Anda akan sulit mencapai kekayaan. Ketika Anda ingin menjadi kaya, memperoleh banyak uang, Anda harus merubah mindset Anda pada level atau pada kelas memiliki banyak uang.
Ya, Anda harus berani naikkan pola pikir Anda. Tetapi jika Anda milih, sudahlah, aku pengen hidupnya santai aja lah. Ada duit ya disyukuri, nggak ada duit ya sudah. Ada makanan dimakan, nggak ada ya sudah. Ketika Anda memilih berada pada posisi itu, maka tidak akan menjadi masalah bagi Anda ketika Anda tidak memiliki uang. Ya, menangkap ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya semua kembali kepada kita. Kembali kepada apa sebenarnya yang kita inginkan. Nah, yang harus kita lakukan kemudian adalah mempersiapkan segala sesuatu yang bisa mendukung keinginan kita tadi untuk bisa terwujud. Ya, mudah-mudahan bisa memahami teman-teman. Mungkin agak sedikit ngalor ngidul, agak sedikit jelimet, tetapi nggak apa-apa. Anda bisa mengulang lagi, nonton dari awal, pelan-pelan Anda cari atau Anda petik intisarinya. Meskipun ini tidak sempurna, tetapi saya yakin ada beberapa manfaat yang bisa Anda petik. Ya, dan sekali lagi teman-teman, ambil yang menurut Anda baik untuk Anda, sesuai dan cocok dengan cara pandang Anda, dan juga dengan pemikiran Anda. Jika ternyata ini berseberangan, abaikan saja, agar tidak menjadi beban pikiran. Ya, namun sekali lagi, jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat untuk orang lain, mari kita bagikan, agar orang lain juga bisa terinspirasi. Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi satu motivasi tersendiri yang saat ini mungkin masih berusaha untuk bangkit dari keterpurukan, sedang berusaha untuk mengumpulkan uang, menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan kehidupan, terutama melunasi hutang-hutangnya. Percayalah teman-teman bahwa hutang Anda akan selesai tepat pada waktunya, ya, tanpa Anda harus memikirkan bagaimana prosesnya. Kerjakan dan lakukan teman-teman yang saat ini Tuhan berikan kepada Anda. Mungkin pekerjaan Anda, mungkin usaha Anda. Kerjakan itu dengan baik agar menghasilkan yang terbaik. Hutang Anda dengan sendirinya akan terselesaikan ketika Anda sudah fokus kepada keuangan Anda. Ya, mudah-mudahan di lain video kita bisa bahas mengenai bagaimana menyelesaikan hutang-hutang ini. Ya, sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.